Saya seperti kakak saya, kata ayah kandung saya dulu. Tapi ayah tiri saya beda. Dia bilang, diam. Meninggalkan memar baru dirusuk saya malam sebelum rapat HR. Pagi itu saya masuk ke PT Prima Dynamics di Sudirman. Kemeja rapi. Membawa tumpukan kwitansi yang saya kumpulkan selama 3 tahun. Mereka pikir saya datang memohon pekerjaan. Tidak. Saya datang membuka brankas. Nama saya Maya Wijaya. Dinginnya AC gedung pencakar langit Sudirman meresap sampai ke tulang. Menciptakan embun tipis di kaca yang membuat kota Jakarta terlihat seperti lukisan air abu-abu dan baja. Dingin itu bukan cuaca. Itu dingin steril kekuasaan buatan. Jenis yang mengendap di ruang rapat tempat karir dihancurkan di bawah lampu neon. Saya rasakan di tulang. Sakit familiar yang bercampur dengan memar dirusuk yang masih panas. Saya tetap mengancingkan jas. Satu gerakan tepat. Klik tanduk melawan wall. Menyembunyikan memar ungu hitam yang dipetakan ayah tiri saya semalam. Saya 32 tahun. Kepala analis risiko. Jabatan yang terasa seperti lelucon pahit pagi ini. Risiko terbesar bukan fluktuasi pasar atau rantai pasok yang saya modelkan. Risiko itu ada di rumah saya sendiri. Tidur di kamar sebelah pria yang kini duduk di seberang meja mahoni mengkilap. Budi Hartono, CEO sementara. Memandang saya dengan mata tak berkedip. Warnanya abu-abu batu. Keras dan datar. Penuh ketenangan predator pemburu. Dia pakai jas Brioni lebih mahal dari mobil pertama saya. Dasi sutra diikat sempurna. Di mata dunia dia karisma dan kepemimpinan tegas. Bagi saya dia gema pintu dibanting. Bau whisky di napas. Ancaman halus dalam kalimat biasa. Dia mahir 2 bahasa, jargon rapat, sinergi, dan optimalisasi. Serta dialek kasar kekerasan. Di sampingnya, Burina Pratiwi, VPHR. Menyusun pena dan satu map dengan presisi geometris. Dia seperti pisau bedah perusahaan. Ramping. Tajam. Tanpa kehangatan. Rambutnya tak bergerak. Tatapannya netral. Klinis. Dia di sini untuk operasi. Pengangkatan. Dan saya adalah tumornya. Keheningan mengembang tipis dan tegang. Senjata yang mereka kuasai. Mereka harap saya yang memecahnya. Mengisi dengan permintaan maaf atau penjelasan panik. Saya fokus pada napas. Ritme lambat yang saya latih bertahun-tahun. Masuk 2, 3, 4. Keluar 2, 3, 4, 5. Hanya itu yang bisa saya kendalikan di ruangan ini. Maya, Burina mulai. Suaranya seperti kertas kering. Kita di sini karena pelanggaran protokol serius. Kredensial persetujuan Anda dipakai untuk menyetujui pengeluaran jauh melebihi batas wewenang. Dia tak bertanya. Ini vonis sebelum sidang. Budi diam. Senyum tipis hampir tak terlihat di sudut bibirnya. Ekspresi khasnya, kekecewaan ayah yang sebenarnya kemenangan sombong. Dia menikmati ini. Penghancuran publik putri tiri yang selalu terlalu pendiam. Terlalu tajam mengamati. Saya tak jawab langsung. Saya masukkan tangan ke tas kulit. Gerakan lambat dan disengaja. Saya keluarkan tumpukan kertas setebal 1 inci. Dijepit klip hitam sederhana.
Saya letakkan di meja. Bunyinya pelan. Tapi di ruang hening itu seperti tuduhan. Dentingan definitif. Ini kumpulan faktur. Kwitansi. 3 tahun. Ini salinan faktur pemasok yang dimaksud, kata saya. Suara datar. Tak ada getar di tangan. PT Harapan Logistik. PT Bukit Jaya. PT Merah Abadi. Mata Burina turun ke kertas. Rasa ingin tahu profesional sesaat mengalahkan tugas eksekutornya. Postur Budi tak berubah. Tapi saya lihat ketegangan baru di bahunya. Seperti yang Anda tahu, lanjut saya. Mata tetap ke Burina. Tak mau mengakui dia. Ketiganya terdaftar sebagai entitas terpisah. Tapi kalau lihat alamat pengiriman pembayaran, semuanya sama. 1 PO Box di Mall Strip kawasan industri Cikarang. Alamat kantor belakang yang sama untuk 3 perusahaan yang katanya bersaing. Budi akhirnya bicara. Suara rendah merendahkan. Maya sayang. Kamu stres. Kamu lihat pola yang tak ada. Kamu berhalusinasi. Kata, sayang, adalah tusukan sengaja. Mereduksi jadi pertengkaran keluarga. Ledakan histeris. Sesaat bayangan wajahnya menggeram di atas saya semalam membanjiri pikiran. Sakit dirusuk menyala. Saya tekan ke bawah. Ubah api jadi es. Saya balik kepala pelan dan tatap matanya pertama kali. Akuntan tak berhalusinasi. Pak Budi, jawab saya. Suara lebih pelan. Memaksa mereka mendekat. Mereka tinggalkan angka. Dan angka tak bohong. Saya lihat kilat amarah murni di matanya. Cepat ditutup helaan sabar lelah. Dia meremehkan saya. Dia selalu lihat saya sebagai gadis pendiam yang dibawa istri ke pernikahan. Yang selalu meringis. Yang bisa dikendalikan dengan kata tajam atau tangan berat. Dia tak pernah bayangkan saat dia main kekuasaan. Saya mencatat. Burina berdehem. Mengambil kendali ruangan. Apapun itu. Fakta tetap, persetujuan dilakukan atas nama Anda. Log sistem jelas. Nama Anda. Tanggung jawab Anda. Benarkah? Tanya saya. Membiarkan pertanyaan menggantung. Dia abaikan. Tak ada di skripnya. Efektif segera. Anda ditempatkan cuti administratif. Menunggu investigasi penuh, dia geser 1 lembar kertas ke saya. Pemecatan terselubung. Suspensi yang akan mereka buat permanen setelah debu reda. Tanda tangan di sini. Ini mau mencek mata yang mereka rencanakan. Mereka harap saya hancur. Menangis. Memohon. Menolak tanda tangan. Mereka ingin adegan. Itu akan validasi narasi karyawan tidak stabil yang retak karena tekanan. Saya ambil pena fountain mahal yang ditawarkan. Berat. Dingin di tangan. Saya baca dokumen. Standar. Penuh bahasa hukum korporat yang dirancang mencabut hak. Saya buka tutup pena. Klik menggema. Saya tanda tangan Maya Wijaya. Tulisan tangan mantap. Lalu di bawah tanda tangan. Di ruang kecil di bawah halaman. Saya tambah baris huruf blok jelas. Saya akan mengajukan banding langsung ke Dewan Direksi sesuai pasal 7.2.
Saya geser kertas kembali ke Burina. Matanya melebar saat baca tambahan. Tindakan kecil pembangkangan. Tapi di dunia prosedur kaku ini, itu deklarasi perang. Pasal 7.2 Anggaran Dasar adalah klausul perlindungan whistleblower. Jarang dipakai. Memungkinkan karyawan lewati seluruh rantai manajemen dan HR lalu minta sidang langsung dengan dewan. Ini gambit putus asa. Tapi satu-satunya gerakan tersisa. Topeng tenang budi akhirnya retak. Otot di rahangnya berdenyut. Jangan bodoh, Maya. Saya abaikan. Berdiri. Kursi menggesek pelan. Saya ambil tas. Gerakan masih tak tergesa. Saat itu tangan saya sengaja menyentuh saku samping. Membiarkan USB drive perak kecil jatuh seolah tak sengaja. Ia bergemerincing pelan di mahoni. Berputar sebentar lalu berhenti dekat siku Budi. Kelihatan tak penting. Terlupakan. Kesalahan ceroboh dari orang yang kalah. Saya berhenti sesaat. Lihat seolah baru sadar. Saya pura-pura ragu. Kilat panik. Lalu seolah berpikir ulang. Memutuskan tak layak ambil risiko, ambil kembali. Saya tegak dan berbalik ke pintu. Anda akan dikawal keluar gedung, kata Burina. Suara kembali datar prosedural. Akses Anda dicabut. Saya tahu jalan keluar, jawab saya. Berjalan ke pintu tanpa menoleh. Saya rasakan mata mereka di punggung. Lalu ke benda perak kecil yang saya tinggalkan. Biarkan mereka ambil. Biarkan mereka colok. Biarkan mereka temukan file umpan. Data menyesatkan yang akan bawa mereka ke lubang kelinci sementara saya siapkan serangan sesungguhnya. Mereka pikir mereka lihat korban keluar ruangan. Mereka tak tahu mereka lihat arsitek kehancuran mereka sendiri. Rapat selesai. Tapi pekerjaan saya baru mulai. Pintu lift tertutup. Mengurung saya di kotak cermin. Refleksi saya orang asing dalam jas rapi. Wanita yang ketenangannya adalah benteng dibangun hati-hati. Saya yang sebenarnya adalah kumpulan saraf kusut dan satu denyut sakit di sisi kiri. Saat lift turun, lantai berlalu mundur. 25.4. Saya rasakan pusing jatuh mundur waktu. Ayah kandung saya, Damar Wijaya, pergi hari Selasa. Saya 9 tahun. Dia pria teori besar dan gairah abstrak. Fisikawan yang lihat alam semesta dalam persamaan elegan. Tapi tak bisa navigasi variabel berantakan keluarga. Hadiah perpisahannya. Saat berdiri di pintu dengan satu koper. Bukan pelukan. Tapi nasihat yang jadi kompas sekaligus sangkar. Jadilah seperti kakakmu, Maya, katanya. Matanya sudah fokus masa depan yang tak termasuk kami. Raka punya bakat. Kamu cukup kerja keras mengejar. Raka Wijaya, kakak saya, jenius matematika. Anak yang lihat angka prima sebagai warna dan bisa selesaikan kalkulus di kepala sebelum boleh nyetir. Dia komet. Saya makhluk darat yang tinggal memandang busurnya yang cemerlang. Kata Damar tak dimaksudkan kejam. Di pikirannya, itu nasihat paling praktis. Dia beri peta. Tapi tujuan tempat saya tak pernah bisa capai. Bertahun-tahun saya coba. Saya isi buku catatan persamaan yang tak paham.
Memaksa pikiran ke kerangka logis yang terasa asing. Saya coba pelajari bahasanya untuk buktikan layak nama Wijaya. Lalu datang ayah kedua. Ibu menikah dengan Budi Hartono saat saya 14. Dia masuk rumah kami yang sunyi penuh duka seperti jenderal penakluk. Suara menggelegar dan jabat tangan tegas. Dia isi kekosongan damar dengan paternalisme versi sendiri. Dia kenakan mantel ayah ketat. Peran yang dimainkan dengan keyakinan dingin. Pertunjukan untuk ibu. Tetangga. Dunia yang memuji pria yang jaga rumah. Disiplinnya pembenaran. Pertama kali dia pukul saya. Tampar terbuka yang bikin telinga berdengung. Saya membalas. Pemberontakan remaja kecil. Dia tak teriak. Suaranya tenang menyeramkan. Ini untuk pendidikanmu, katanya. Wajahnya sentimeter dari saya. Kurang hormat adalah utang yang dibayar segera. Pelajaran selalu dibingkai transaksi. Disiplinnya harga ketidaksopanan saya. Mata uangnya rasa sakit. Ibu. Saat lihat bekas merah di pipi saya. Terima penjelasannya. Dia butuh tangan tegas. Sayang. Ibu terlalu lembut. Dia pilih percaya peran yang dimainkan Budi karena alternatif terlalu mengerikan. Saya mulai dokumentasikan pelajarannya. Saya punya kamera sekali pakai disembunyikan di kotak sepatu bawah tempat tidur. Setelah momen pengajaran, saya tunggu rumah tidur. Masuk kamar mandi. Di bawah lampu neon keras. Saya foto memar. Bunga gelap di lengan. Garis samar jari di rahang. Saya tak pernah cetak film. Tak perlu lihat gambar. Cukup tahu ada. Mereka kwitansi saya. Bukti pembayaran. Raka pergi kuliah beasiswa setahun kemudian. Rumah semakin sunyi. Penyangga kehadirannya hilang. Saya sendirian dengan Budi dan kebutaan ibu yang ditentukan. Kepergian Raka adalah perpecahan pribadi saya. Tekanan jadi seperti dia hilang. Diganti kebutuhan mendesak bertahan dari Budi. Saat itulah pendidikan sejati saya mulai. Saya berhenti pecahkan X. Mulai pelajari pola sistem lain. Saya baca perubahan halus postur Budi saat minum. Hafal suara mobilnya di garasi. Berat langkah di tangga. Saya jadi murid suasana hatinya. Analis pemicunya. Saya catat timeline ledakan. Korelasikan dengan tekanan keuangan atau pertengkaran ibu. Saya berhenti tulis diari. Mulai catat buku besar. Beberapa tahun kemudian Budi. Pakai pertemanan lama rugby kampus. Dapat posisi senior di PT Prima Dynamics. Cocok alami untuk budaya agresif. Tak lama dia atur kontrak paruh waktu ibu di gudang. Gestur yang dibingkai baik hati. Tapi saya tahu itu kendali lain. Buat ibu tergantung finansial. Tanam lebih dalam ke dunianya. Buat kabur semakin sulit. Kehadiran ibu di perusahaan peringatan diam konstan buat saya. Saya gabung PT Prima Dynamics pasca lulus keuangan. Saya bilang untuk kesempatan. Prestise. Tapi sebenarnya saya ikuti monster ke sarangnya. Saya perlu pahami mesin yang dia operasikan. Dan mungkin masih coba ikuti nasihat ayah. Saya akan jadi seperti Raka. Saya akan unggul. Saya tuang diri ke kerja.
Pikiran saya akhirnya temukan rumah di logika dingin analisis risiko. Saya jago. Saya lihat koneksi tersembunyi. Retak tak kasat mata di sistem. Saya bukan jenius seperti kakak. Tapi teliti. Sabar. Saya pelajari tak perlu brilian. Cukup benar. Kesuksesan saya masalah buat Budi. Dia tak tahan lihat saya berkembang di dunia yang dia anggap miliknya. Dia mau saya di bawah jempolnya di rumah dan kantor. Suatu malam setelah saya dapat penghargaan proyek, dia pojok saya di dapur kantor. Dia sandar konter. Blokir jalan keluar. Senyum predator. Kamu bagus, Maya. Tapi sedikit rasa terima kasih sangat membantu. Mau jadi direktur umur 35. Cukup jadi baik. Main di tim yang benar. Ancaman tak salah dimengerti. Di balik nasihat palsu, jadi baik. Patuh atau saya hancurkanmu. Malam itu saya nyatakan perang diam internal. Malam itu saya dari penyintas jadi strategis. Saya habiskan tahun pelajari dia sebagai manusia. Kini saya pelajari dia sebagai CEO. Saya bangun arsenal. Akses sebagai analis risiko besar. Saya mulai dari sistem pengadaan. Tulis skrip sederhana flex semua faktur disetujui otoritas langsungnya. Khususnya yang tepat di bawah ambang audit kedua. Saya unduh manifest pengiriman. Silang dengan log gudang tempat ibu kerja. Saya tarik data API. Lacak sidik digital setiap transaksi yang disentuhnya. Saya setel alert penciptaan vendor baru atau perubahan rute pembayaran. Dari rumah saya silang daftar LLC dan filing korporat. Cari koneksi. 3 tahun saya kumpul data. Proses lambat menyakitkan di jam malam sunyi. Proyek rahasia di balik enkripsi lapis di drive pribadi. Saya bangun buku besar bayangan operasinya. Cermin bisnis sah PT Prima Dynamics. Itu permadani angka. Tanggal. Alamat IP. Saya lihat perusahaan cangkang sebelum tahu namanya. Pola pembayaran. Semua tepat di bawah 750 juta rupiah. Logistik hantu yang hanya alamat pos dan faktur. Saya tahu hari seperti ini akan datang. Saya tahu arogansinya akhirnya ciptakan peluang. Pria seperti Budi percaya tak tersentuh. Mereka lihat aturan untuk orang lain. Mereka dorong sampai sesuatu patah. Tahun di bawah atapnya ajar saya teriak tak guna. Menangis tanda lemah. Memohon undangan kekejaman lebih. Dia tak respons emosi. Dia respons leverage. Dunia yang dia bangun. Kerajaan korporat tempat dia main raja. Terbuat dari kertas. Dan saya tahu untuk runtuhkan. Butuh lebih dari teriakan. Butuh kwitansi. Jadi saya tunggu. Saya kompilasi data. Saya notaris bukti. Dan biarkan dia pikir saya masih gadis ketakutan yang meringis suaranya. Biarkan dia percaya dia kendali. Biarkan dia nyaman. Yang perlu saya lakukan tunggu dia buat kesalahan besar. Gerakan lancang yang bisa saya pakai pemicu. Biarkan dia yang nyalakan korek api. Dan semalam saat dia angkat tangan lalu masuk gedung hari ini siap hancurkan karir saya. Dia akhirnya nyalakan. Investigasi tak mulai dari kilat wawasan. Mulai dari benang lepas.
Satu faktur dari vendor tak pernah saya dengar. PT Harapan Logistik. Nama generik. Dirancang dilupakan. Tapi tugas saya ingat. Seminggu kemudian satu lagi PT Bukit Jaya. Lalu PT Merah Abadi. 3 pemasok terpisah untuk 3 kategori barang berbeda. Di permukaan tak ada masalah. Semua disetujui. Dibayar. Tepat di bawah ambang. Potongan pertama puzzle adalah alamat. Bukan alamat fisik. Itu berbeda. Mengarah ke drop mill sewa di kawasan industri Cikarang. Tapi kotak pos untuk piutang, PT Harapan Logistik PO Box 714. PT Bukit Jaya PO Box 714. PT Merah Abadi PO Box 714. 3 nama. 1 pintu terkunci kecil di lobi kantor pos. Ketidakmungkinan statistik. Bendera merah. Dari situ saya pindah ke permintaan pengadaan digital. Saya tarik seluruh riwayat komunikasi ke 3 vendor. Respons resmi dari alamat terformat profesional. Tapi saat petugas pengadaan kirim tanya lanjut atau pengiriman cepat, balasan dari sumber berbeda. Header email setelah di-stripping dan dianalisis cerita sebenarnya. Setiap balasan informal dari semua perusahaan berasal dari domain anonim yang sama. Selanjutnya alamat IP. Metadata dari email itu ungkap kebanyakan lewat proksi publik. Sulit dilacak. Tapi tak semua. 3 kali pengirim ceroboh. Email dikirim malam Jumat atau akhir pekan berasal dari IP statis 192.168.101.422. Bukan publik. Bagian jaringan internal PT Prima Dynamics. Penyelaman lebih dalam log server tunjuk tunnel pemeliharaan dibuka dari lokasi eksternal. Akses remote diizinkan akun eksekutif senior untuk manajemen proyek off-site. Inti penipuan keindahan kesederhanaannya. Sistem tak rusak aturan tapi eksploitasi marginnya. Di PT Prima, pengeluaran di atas 750 juta rupiah butuh tanda tangan ganda dan otomatis flagging audit triwulanan. Itu cek sistemik keras. Saya cari update protokol pengadaan terakhir. Temukan 18 bulan lalu. Perubahan diimplementasikan. Aturan baru ditulis di kode. Optimalisasi workflow. Semua faktur vendor prasetuju total Rp749.900 atau kurang akan fast track. Lewati review kedua. Keuntungan efisiensi minimal. Tapi tujuan sejati bedah. Ciptakan titik buta finansial. Pelabuhan aman pencurian. Akun pengguna yang buat dan dorong perubahan kode itu Budi Ops. Akun hak operasional Budi Hartono. Dengan arsitektur digital penipuan dipetakan. Saya beralih bukti fisik. Faktur sendiri. Saya punya asli discan dan simpan gambar resolusi tinggi. Kop surat berbeda. Logo dirancang profesional. Font tubuh dokumen variasi. PT Harapan Suka Times New Roman. PT Bukit Jaya Garamond. PT Merah Abadi Sans Serif Modern. Kamuflase bagus. Tapi manusia buat kesalahan. Di dunia spellcheck, beberapa error unik manusia. Di 17 faktur terpisah semua vendor. Tipe sama muncul di bagian catatan. Kata, faktur, salah eja jadi, faktur. Sidik jari kecil konsisten ditinggal di 17 TKP berbeda.
Manifest pengiriman tawarkan kecerobohan arogan lain. Barang dari pemasok ini butuh tanda tangan staf gudang penerima. Tapi sopir juga tanda serah terima. Puluhan pengiriman. Tanda tangan gulungan tak jelas. Tapi di bawah pembesaran nama jelas, N. Gembul. Kelihatannya acak. Nama biasa. Tapi saya tahu lebih. Anjing buru kesayangan Budi. Rhodesian Ridgebak yang selalu dibanggakan di acara perusahaan. Bernama Gembul. N untuk Nero. Nama silsilah resmi anjing. Dia tanda tangan nama anjingnya di slip pengiriman palsu. Lelucon dalam untuk audiens 1 orang. Bukti persepsinya tak tersentuh. Saya punya cukup. Tapi perlu kuantifikasi skala. Saya buat model deteksi anomali sederhana. Script scan seluruh riwayat transaksi 3 tahun. Saya beri parameter spesifik penipuan, persetujuan sumber tunggal jumlah Rp45749 juta. Terkait salah satu ID vendor. Flagging tipe faktur. Sistem proses jutaan data pound. Hasil 87 transaksi cocok pola. Total lebih 60 miliar rupiah disedot perusahaan dalam kenaikan kecil cukup terbang di bawah radar. Langkah akhir buktikan bukan hanya terkoneksi tapi entitas tunggal. Saya perlu lihat reaksi sistem terhadap stimulus eksternal. Saya perlu tusuk binatang itu. 2 bulan lalu saya ambil pinjaman pribadi. Daftarkan perusahaan cangkang sendiri, PT Cahaya Lestari LLC. Buat website. Email profesional. Identitas korporat. Kami pemain baru lapar di pasar logistik spesialis. Lewat kanal pengadaan resmi. PT Cahaya Lestari kirim tawaran kontrak yang saya tahu PT Harapan Logistik posisi menang. Tawaran saya rendah gila. 20% di bawah harga mereka. Harga jamin rugi tapi pasti dapat perhatian. Reaksi langsung dan mengatakan. Dalam 1 jam tawaran saya tercatat. Saya terima 3 email mendesak terpisah. 1 dari kontak PT Harapan minta diskusi harga. Kedua query kejutan dari PT Bukit Jaya. Perusahaan sektor berbeda. Tawarkan bundel suku cadang mesin dengan kontrak logistik diskon khusus. Ketiga email internal dari akun Budi sendiri diteruskan ke kepala pengadaan. Pertanyaan kelayakan pendatang baru PT Cahaya Lestari dan sarankan kuat tetap pakai mitra lama terpercaya. Mereka panik. 1 batu lempar ke kolam ciptakan riak dari 3 arah berbeda. Mereka reaksi sebagai 1. Berkas lengkap. Saya punya alamat. Email. Log IP. Saya punya perubahan kode. Tipe. Tanda tangan. Saya punya modal finansial dan hasil tes hidup. 3 tahun. Di kegelapan sunyi apartemen kecil saya. Lama setelah lampu Jakarta padam. Saya rakit kasus. Bukan permohonan keadilan. Ini neraca kejahatan. Catatan dingin faktual. Budi hidup di dunia gertak dan intimidasi. Dunia berisik. Saya bangun senjata di bahasa sunyi yang dia lama lupa. Bahasa angka. Saya punya gulungan pita sendiri. Bukan negatif film. Tapi digit tak tergoyahkan menghukum. Jalan keluar PT Prima Dynamics adalah teater korporat di koreografi. Satpam sunyi. Pria yang nama saya tahu 5 tahun. Temui saya di bank lift. Dia tak kontak mata.
Tak perlu. Tugasnya dinding manusia. Simbol sopan tapi tegas status baru saya sebagai pengasingan. Dia antar saya ke meja. Kotak kardus sudah menunggu. Saya masukkan hanya barang pribadi, foto berbingkai raka dan saya di gunung. Muk kopi retak. Sukulen yang entah bagaimana masih hidup. Saya tinggal laptop dan ponsel kantor. Mereka boleh ambil hardware. Data yang saya butuh tak lagi di sana. Di pintu masuk utama. Saya angkat badge akses terakhir kali. Satpam ambil dari tangan saya. Jari senggol sebentar impersonal. Lalu dia berbalik pergi. Saya di jalan. Kotak di tangan. Pintu kaca mendesis tutup di belakang. Kejatuhan dimulai. Saya tak pulang. Saya jalan 10 blok. Udara Jakarta dingin menggigit pipi. Masukkan kotak ke loker stasiun transit. Lalu tanpa beban. Lanjut ke kafe Pelabuhan Finch. Tempat ramai beruap di mana percakapan mudah hilang di deru mesin espresso. Nadia Prameswari sudah di sana. Duduk di booth sudut. Dia reporter keuangan senior jurnal online besar. Reputasi tak kenal ampun dan tajam dengan fakta. Saya ikuti kerjanya bertahun-tahun. Hantu di komentarnya. Sumber anonim 2 cerita kecil. Bangun fondasi kepercayaan. Dia punya laptop terbuka. Tapi tak lihat. Matanya tajam cerdas. Scan ruangan. Temukan saya dan beri anggu kecil hampir tak terlihat. Maya, katanya saat saya geser ke kursi kulit usang di depannya. Dia tak beri bela sungkawa. Nadia tak jual simpati. Dia jual informasi. Kamu bilang waktunya. Sudah, kata saya. Ponsel bergetar di saku. Saya abaikan dulu. Mereka baru antar saya keluar. Budi Hartono dan Burina tim A. Saya konfirmasi. Senyum tanpa humor sentuh bibir. Mereka pikir saya terpojok. Mereka punya suspensi tanda tangan saya. Dan mereka punya USB umpan yang saya sengaja jatuhkan di meja. Nadia angkat alis. Umpan. Cukup untuk kelihatan nyata. Log data tidak lengkap. Beberapa email di luar konteks. Akan bawa tim IT Security dan legal mereka ke lubang kelinci 3 hari coba buktikan bukti tak bisa diterima yang saya curi perusahaan. Lubang kelinci yang buat mereka sibuk dan lihat arah salah. Saya masukkan tangan ke tas. Tapi tak keluarkan USB lain. Saya keluarkan 1 lembar kertas dilipat dan geser ke meja. Nadia ambil. Bukan dokumen. Daftar. Ini daftar isi, jelas saya. Daftar 87 transaksi fraud berbeda. Untuk tiap transaksi. Daftar bukti terkait. Saya kumpul faktur. Manifest pengiriman. Log server. Trace IP. Rekaman email. Setiap bukti di daftar ini sudah dicopi. Backup di banyak tempat. Dan set lengkap fisik sudah disertifikasi notaris publik. Asli di kotak deposit aman. Ini, saya ketuk kertas. Peta ke harta karun. Nadia baca daftar. Mata cepat. Saya lihat cerita rakit di pikirannya. Skeptisisme profesional di wajahnya luntur. Diganti intensitas predator yang cium bau darah. 3 perusahaan cangkang semua mengalir ke 1 CEO.
Ini Raj Catering. Maya. Ini bukan cuma cerita keserakahan korporat. Saya tahu apa ini, kata saya. Dan saya mau kamu yang pecahkan. Tapi timing harus sempurna. Tak bisa sekarang. Harus meledak saat sidang dewan. Saya butuh leverage maksimal. Mereka akan coba bunuh sebelum sampai sana. Dia ingatkan. Tatapan tak lepas halaman. Mereka akan keluarkan perintah bungkam. Kubur kamu di litigasi. Biarkan mereka coba. Ponsel saya bergetar lagi. Saya keluarkan. Layar tunjuk email yang saya tunggu. Subjek, pemberitahuan cuti administratif. Pemberitahuan resmi HR. Guillotine Digital. Tiba jam 11.07 pagi. Saya resmi tak bisa ditarik lagi. Di bawahnya pesan dari nomor yang saya hafal. Raka. Isi hanya 5 kata. Lakukan yang kamu rencanakan. Saya tarik napas dalam. Fase 1 selesai. Saya foto daftar bukti notaris dengan ponsel. Lalu buka email baru. Penerima penasihat umum Dewan Direksi PT Prima Dynamics. Subjek formal, banding resmi sesuai anggaran dasar pasal 7.2. Perlindungan whistleblower. Badan email singkat. Nyatakan niat banding suspensi langsung ke Dewan dan minta sidang sesegera mungkin. Tuduhan pelanggaran finansial berat oleh pejabat senior. Saya lampir foto daftar bukti. Kirim. Rudal diluncurkan. Kurang 15 menit balasan datang. Bukan email. Tapi telepon dari nomor internal PT Prima. ID penelepon Noah Pratama. Kepala Konselor Internal. Fixer Hukum Perusahaan. Maya Wijaya, katanya. Suara halus terukur. Tak ada basa-basi. Noah, jawab saya. Nada sama datar. Saya baru sadar email tidak biasa yang kamu kirim ke konselor dewan. Dia mulai. Maya, kamu harus paham posisi yang kamu buat. Pasal 7.2 bukan alat karyawan kecewa untuk keluhkan. Memanggilnya langkah karir serius. Kamu buat taruhan sangat besar. Saya dengar ancaman tak terucap di balik bahasa legal tenang. Lepaskan ini atau kami hancurkan kamu. Saya hargai peringatan. Noah, kata saya. Lihat Nadia yang kini dengar intens. Tapi kamu salah. Saya tak bertaruh karir. Saya jeda. Biarkan hening satu ketukan. Saya selamatkan perusahaan dari investigasi federal karena kalau Dewan tak bertindak atas bukti yang saya beri. Panggilan berikut saya ke OJK dan bukti saya. Tak seperti milik kalian. Sudah dinotaris. Jadi katakan. Siapa yang buat taruhan lebih besar? Hening di ujung sana mendalam. Saya baru cek mata dia. Dan kami berdua tahu. Saya bingkai tindakan bukan balas dendam. Tapi tugas fidusia. Saya bukan lagi terdakwa. Saya pelindung kepentingan pemegang saham. Dewan akan hubungi, katanya akhirnya. Suara pendek tegang. Dia tutup. Saya balik ke Nadia. Dia lipat pelan daftar dan kembalikan. Kamu akan dapat sidang, katanya. Senyum tipis. Dan saya tahan cerita. Tapi saat sidang itu diberi, jari saya ditombol.
Itu saja yang saya minta, kata saya. Kami duduk hening 1 menit lagi. Kesepakatan disegel. Saya tinggalkan kafe. Jalan kembali ke kota dingin anonim. Tapi saya tak lagi rasakan pengasingan. Kejatuhan selesai. Saya baru mulai terbang. Kembali ke apartemen kecil. Udara masih dan sunyi. Rasanya aman. Tempat suci dari dunia menara kaca dan ancaman bisik. Saya ke lemari kamar tidur. Lewati baju yang saya pakai main peran Maya Wijaya analis risiko. Raih kotak kardus sederhana di rak atas. Disegel pita kuning tua. Saya bawa ke tempat tidur. Duduk. Potong pita dengan gunting. Di dalam selusin amplop manila. Masing-masing disegel. Di depan masing-masing. Tulisan tangan muda rapi saya. Tanggal 14 Oktober 2011. Maret 2012. 28 Agustus 2013. Saya buka 1 dari 6 tahun lalu. Di dalam bukan dokumen, tapi foto glossy lama dari Marv Foto 1 jam. Gambar saya yang lebih muda. 1 tunjuk memar gelap jelek di lengan atas. Lain tunjuk luka samar di tulang pipi. Tiap foto diambil di cahaya kamar mandi tak kenal ampun. Di belakangnya formulir intake ruang darurat dilipat. Alasan kunjungan, jatuh tangga. Mereka kwitansi budi. Bukti pembayaran pelajarannya. Dokumentasi asli metodenya. Saya tak lihat bertahun-tahun. Tak perlu. Saya tak bawa ke Nadia. Bukan untuk dunia. Untuk saya. Pengingat utang asli. Yang bunganya bertambah lebih 1 dekade. Saya segel amplop lagi. Masukkan kembali ke kotak. Saya tak rasakan marah atau sedih. Rasakan tenang. Kedalaman sunyi mendalam. Kekacauan kini eksternal. Badai kumpul atas PT Surya Dynamics. Atas Budi Hartono. Tapi di apartemen dan pikiran saya. Ada damai. Malam itu. Pertama kali selama yang saya ingat. Saya tidur tanpa set alarm. Tak berbaring berjam-jam. Pikiran balap. Chart ancaman dan rencana kontingensi. Saya tutup mata. Dan pertama kali bertahun-tahun. Saya tidur. Panggilan datang sebagai pesan teks dari ibu. Makan malam. Pukul 19. Tolong. Bukan permintaan. Permohonan. Bendera putih dari wanita terjebak temakan perang yang dia tolak akui. Saya tahu budi suruh dia. Gerakan klasik playbooknya, mundur ke wilayah familiar rumah. Di mana aturan miliknya dan audiens terkondisi. Dia mau tangani di keluarga. Jauh dari lingkungan steril tak kenal ampun ruang dewan. Dia pikir masih bisa intimidasi saya ke penyerahan. Dia salah. Saya tiba pukul 19.31. Tindakan pembangkangan kecil sengaja. Rumah sama seperti selalu, dekorasi enak. Sunyi menindas. Museum kehidupan bahagia yang tak pernah ada. Udara tebal aroma sup kentang dan ketegangan tak terucap. Mereka sudah di meja makan. Hamparan kayu gelap dipoles panjang yang terasa lebih meja perjanjian daripada tempat makan keluarga. Ibu. Wajah pucat tegang. Di satu ujung.
budi di kepala. Raja di tahtanya sendiri. Dia awasi saya mendekat. Ekspresi masker netral hati-hati. Ibu berdiri tuang sup ke mangkuk saya. Saya lihat getar di tangannya. Getar kecil hampir tak terlihat. Jenis yang hanya kamu sadari kalau habiskan tahun pelajari seismologi ketakutan. Sendok porselen bergerak pelan di pinggir mangkuk. Suara memekak di hening. Budi tak bilang apa saat saya duduk. Dia hanya awasi. Lalu ambil sendok dan ketuk pelan sisi mangkuk kosongnya. Ketuk-ketuk-ketuk. Ritme lambat. Metronom intimidasi. Suara ketidaksabarannya. Kendalinya. Jam hitung mundur konfrontasi yang dia orkestrasi. Ibu letak mangkuk sup di depan saya. Maya, bisiknya. Suara hampir tak terdengar. Halo. Bu, kata saya. Suara jelas mantap. Saya tatap langsung Budi. Kamu mau lihat saya? Dia henti ketuk. Letak sendok dengan hati-hati. Kami khawatir tentang kamu, katanya. Suara berlapis kepedulian palsu manis. Tindakan yang kamu ambil. Banding ini. Sembrono. Kamu akan hancurkan karir. Dia condong sedikit. Mata bor ke saya. Tatapannya melayang sepersekian detik ke sisi kiri saya. Tempat di bawah blus sutra dan jaswol di mana hasil kerjanya disembunyikan. Pengingat diam brutal. Saya tahu saya lakukan ini. Dan saya bisa lagi. Kamu harus tarik, lanjutnya. Suara masih rendah masuk akal. Untuk kebaikanmu sendiri. Kita bisa ratakan dengan HR. Kita bilang salah paham. Hasil stres. Saya tak sentuh sup. Saya masukkan tangan ke saku jas. Keluarkan 2 lembar kertas kecil dilipat. Kusut dan agak pudar. Saya letak di meja sebelah gelas air. Tekan dengan pisau. Kwitansi SPBU. Ini dari 2 bulan terakhir, kata saya. Suara santai seolah bahas cuaca. Dari SPBU 24 jam di sudut industri dan Cikarang. Dibayar dengan kartu bahan bakar perusahaan. Kartu bahan bakar kamu? Saya biarkan menggantung di udara sesaat. SPBU itu kurang dari 400 meter dari gudang terdaftar sebagai depot utama PT Harapan Logistik. Manifest pengiriman kamu tunjuk puluhan penjemputan malam dari depot itu. Rute sangat spesifik. Pak Budi. Dan jadwal isi ulang sangat konsisten. Topeng kepedulian Budi tak slip. Tapi saya lihat amarah dingin menyala di matanya. Dia keluarkan tawa pendek tajam. Suara kosong humor. Kamu meraih Jeremy. Maya. Kebetulan. Kota besar. Orang beli bensin. Dia sandar kursi. Proyeksi aura penghinaan geli. Dia pentas untuk ibu. Patriar prihatin tangani anak delusi. Saya tak beri audiens. Saya balik kepala. Lihat ibu. Matanya lebar. Berpindah antara saya dan Budi. Penonton pertandingan yang tak paham aturan. Bu, kata saya. Suara lembut tapi tegas. Saya perlu kamu masuk dapur. Tolong. Dia kaget seolah permintaan itu agresi. Maya. Tolong. Kita makan malam enak saja. Tolong. Ulang saya.
Tatapan tak goyah. Masuk dapur sekarang. Dia ragu. Kesetiaan robek. Dia lihat Budi. Cari isyarat. Izin. Dia beri geleng kepala kecil hampir tak terlihat. Dia mau dia di sini. Butuh saksi. Penyangga. Tapi pertama kali lama. Saya gaya gravitasi lebih kuat di ruangan. Dia balik lihat saya. Kepastian keras tak kenal ampun di mata saya. Dan buat pilihan. Dia dorong kursi. Kaki menggesek lantai kayu keras. Dia ambil mangkuk sup sendiri yang tak disentuh. Gestur domestik aneh di tengah perang dingin kami. Dia berbalik tanpa lihat kami lagi. Jalan keluar ruangan. Pintu ayun ke dapur berbisik tutup di belakang. Klik kunci seperti tembakan. Pertunjukan selesai. Pergeseran ruangan instan. Suhu seolah turun. Postur Budi berubah. Fasade ayah baik hati larut ungkap predator di bawah. Dia condong. Tangan rata di meja. Kamu pikir kamu sangat pintar, desisnya. Suara turun jadi geraman rendah beracun. Bahasa ruang rapat hilang. Diganti dialek gang. Kamu pikir dewan akan percaya kamu? Analis tingkat menengah kecewa. Atas saya. Saya temui tatapannya tanpa berkedip. Saya tak perlu dewan percaya saya. Pak Budi, kata saya. Suara pelan. Memaksa dia dengar. Saya perlu mereka lihat Pobox. Log IP. Faktur salah eja. Kwitansi SPBU. Kamu yang perlu mereka percaya. Saya cukup mereka baca. Wajahnya mengkerut topeng amarah murni. Dalam kilat dia raih seberang sudut meja dan tangan kuncinya di pergelangan saya. Genggaman seperti besi. Sengatan sakit tajam listrik naik lengan. Sakit familiar. Hantu luka lama. Memori otot teror yang tubuh saya tak pernah diizinkan lupa. Maya muda akan meringis. Tarik. Teriak. Saya tak gerak. Saya tahan tatapannya. Ekspresi tak berubah. Biarkan dia remas. Biarkan dia tuang seluruh amarah tak berdaya ke titik kontak brutal tunggal. Biarkan dia lihat senjata tertua dan paling andalnya hilang kekuasaan atas saya. Kekuatan fisiknya. Fondasi tirani. Kini hanya tantrum. Masih bisa sakit. Tapi tak lagi kendali. Pelan saya turunkan mata ke tangan putih buku-buku jarinya di pergelangan. Lalu naikkan kembali ke wajahnya. Besok, kata saya. Suara pisau es. Coba remas dompetmu. Itu jerit lebih keras. Sesuatu di dalamnya patah. Amarah di matanya mengental jadi pandangan tak percaya terkejut. Lalu pemahaman mengerikan. Dia pakai seluruh kekuatan. Dan tak capai apa. Saya baru tunjuk senjata jauh lebih kuat dari miliknya. Dia lepaskan pergelangan seolah terbakar. Dia dorong kursi keras. Kayu jerit protes. Dia berdiri sebentar. Dada naik turun. Wajah merah padam. Dia lihat saya. Suk tak disentuh. Kwitansi masih di meja. Dia raja di kerajaan baru diguling. Dan tak tahu harus apa. Tanpa kata lagi dia berbalik dan badai keluar ruangan. Saya dengar langkah berat di tangga.
lalu banting pintu kamar atas. Saya duduk sendirian di meja panjang dipoles. Hening yang isi ruangan kini berbeda. Bukan tegang. Kosong. Saya lihat bawah ke sendok yang dia tinggal. Masih bergetar. Kilau samar hampir tak terlihat di porselen mangkuknya. Tremor akhir sekarat kekuasaan yang dulu dia pegang. Lalu diam. Lantai 27 adalah sangkar kaca dan baja tergantung di langit abu-abu timbal. Udara dingin. Didaur ulang. Berdengung suara steril pengontrol iklim. Di bawah, Jakarta sirkuit papan diam luas. Di ketinggian ini seharusnya rasakan kuat. Saya hanya rasakan terbuka. Meja ruang dewan samudra reflektif granit dipoles luas. Di kepala duduk Ibu Kartika Dewi, Ketua Dewan PT Prima Dynamics. Rambut peraknya ditarik sanggul ketat. Mata di balik kacamata tanpa bingkai tak lepas apa. Dia awasi ruangan. Ekspresi tak terbaca. Sidang dewan ini dibuka, umumnya. Suara bergema otoritas tenang tak terbantah. Satu-satunya agenda sidang keluhan formal yang dibawa Bu Maya Wijaya sesuai pasal 7.2 Anggaran Dasar. Klausul perlindungan whistleblower. Di satu sisi meja duduk Budi. Dia diapit pria jas tajam yang postur pancarkan percaya diri mahal. Saya kenal dari jurnal industri, Elias Pratama. Partner senior firma litigasi Rock Banner. Budi proyeksi gambar kesabaran terluka. Pemimpin dipaksa tahan gangguan sepele. Saya duduk di sisi berlawanan sendirian. Ruang saya di meja kosong kecuali satu kotak bankir kardus polos. Satu-satunya senjata. Satu-satunya saksi. Ibu Kartika lihat saya. Bu Maya, Anda punya lantai. Saya tak berdiri. Saya hanya raih bawah dan letak kotak di meja depan saya. Dentingan pelan satu-satunya suara di ruangan. Saya angkat tutup. Isi terorganisir ke folder tab rapi. Tahun pengumpulan sunyi saya diringkas jadi satu arsip portabel. Anggota dewan, mulai saya. Suara jelas. Tak hianati adrenalin mengalir. Selama 3 tahun terakhir, PT Prima Dynamics telah ditipu sistematis oleh pejabat perusahaan ini. Metodenya sederhana. Jaringan 3 perusahaan cangkang beroperasi sebagai vendor sah tagih perusahaan barang dan jasa yang entah tak ada atau sangat digelembungkan. Saya keluarkan set dokumen pertama dan letak di meja. Balik hadap dewan. Eksibit A manifest pengiriman dari PT Harapan Logistik, PT Bukit Jaya, dan PT Merah Abadi. Perhatikan tanda tangan penerimaan. Semuanya ditandatangani N. Gembul. Selanjutnya saya letak serangkaian chart. Eksibit B analisis komparatif alamat IP dari semua komunikasi email dengan vendor ini. Anda akan catat asal konsisten dari jaringan internal PT Prima Dynamics 192.168.101.422 diakses via tunnel eksekutif remote di akhir pekan. Saya lanjut. Gerakan ekonomis. Nada dosen presentasi tesis. Saya letak foto glossy gudang kosong. Pernyataan itemized kartu bahan bakar korporat Budi tunjuk pola henti isi ulang yang berkorelasi sempurna dengan waktu penjemputan manifest fraud. Lalu saya balik ke monitor besar di dinding dan klik remote. Satu slide muncul. Latar putih polos dengan satu kata huruf tebal hitam, kwitansi.
Penipuan dieksekusi lewat serangkaian pembayaran. Semuanya dikalibrasi tepat di bawah ambang 750 juta rupiah yang picu audit otomatis. Jelas saya. Saya mulai baca daftar. Suara ritme mantap tak kenal ampun. Pada 12 Maret, pembayaran ke PT Merah Abadi Rp749.900. Pada 28 Maret, pembayaran ke PT Harapan Logistik Rp749.900. Pada 19 April, pembayaran ke PT Bukit Jaya Rp749.900. Saya baca 10 entry lagi. Pengulangan jumlah. Litani tanggal. Isi ruangan dengan bobot monoton kejahatan. Elias Pratama. Pengacara Budi. Akhirnya bergerak. Dia berdehem. Suara halus latihan. Ibu Ketua. Kalau boleh, sela. Nada masuk akal hampir bosan. Meski presentasi Bu Maya detail. Ini tak lebih dari inferensi. Kumpulan kebetulan. Dia presentasikan teori. Mungkin meyakinkan. Tapi tak tawarkan bukti, langsung hubungkan klien saya Pak Budi ke tindakan dugaan ini. Dia bagus. Dia kurangi gunung data saya jadi tumpukan pasir kebetulan. Saya harap ini. Saya rencanakan. Pak Pratama benar, kata saya. Dan kilat kemenangan lintas wajah Budi. Saya belum presentasikan bukti langsung. Saya masukkan tangan ke saku dan keluarkan USB drive. Bukan perak umpan yang saya tinggal untuk mereka. Tapi hitam polos. Saya jalan ke kepala meja dan dengan angguk Ibu Kartika masukkan ke sistem ruang rapat. Yang akan Anda lihat, kata saya. Kembali ke kursi. Rekaman layar. Gambar baru muncul di monitor. Antarmuka pengadaan PT Prima Dynamics. Dashboard pengguna. Nama pengguna di sudut kanan atas jelas terlihat, Budi Ops. Kursor dikendalikan tangan tak terlihat, gerak cepat efisien. Navigasi ke antrian persetujuan tertunda. Di layar daftar faktur, PT Harapan Logistik, PT Bukit Jaya, PT Merah Abadi. Semua Rp749.900. Kursor turun daftar. Klik setujui. Klik setujui. Klik setujui. Gerak cepat tak kenal review, hati-hati. Kurang 15 detik. Selusin faktur fraud total hampir 9 miliar rupiah disetujui dan kirim ke akuntansi untuk bayar. Rekaman loop. Mouse gerak dansa hantu menghukum. Ruangan hening total. Satu-satunya suara klik samar berulang dari speaker monitor. Ibu Kartika condong depan. Matanya fix ke layar. Bu Maya, katanya. Suara tajam kaca. Sumber rekaman ini. Rekaman diambil dari log sesi internal sistem sendiri, jawab saya. Suara tak goyah. Ini data perusahaan. Saya analis risiko. Tugas saya analisis risiko. Saya ekstrak di bawah perlindungan hukum penuh dan mandat pasal 7.2. Yang beri whistleblower hak amankan bukti pelanggaran langsung terkait klaim. Saya baru lumpuhkan satu-satunya serangan balik mereka. Mereka tak bisa klaim saya curi data. Saya bebaskan di bawah otoritas anggaran dasar mereka sendiri. Saya biarkan rekaman putar sekali lagi. Lalu matikan. Saya raih kembali ke kotak.
Keluarkan satu barang terakhir. Satu amplop manila disegel. Ada satu eksibit akhir, kata saya. Suara hilang tepi klinis pertama kali. Jadi lebih pelan. Lebih berat. Ini bukan soal uang perusahaan. Ini soal metodologi. Pola perilaku konsisten. Saya buka amplop dan geser foto lama pudar. Saya letak di meja. Gambar saya yang lebih muda. Memar gelap jelek mencolok di kulit lengan. Saya letak satu lagi di sebelah. Close-up rahang tunjuk garis samar jari. Akhirnya saya letak dokumen dilipat kusut. Salinan formulir masuk ruang darurat 6 tahun lalu. Alasan kunjungan, jatuh tangga. Penyalahgunaan. Apakah korporat atau domestik? Ikuti pola sama, kata saya. Suara bisik. Tapi bawa ke setiap sudut ruangan hening. Bergantung kendali. Intimidasi. Dan keyakinan kwitansi tak pernah dikumpul. Wajah Budi abu-abu. Pengacaranya tak bersuara. Anggota dewan tatap barang di meja. Fraud korporat dan kekejaman pribadi kini tak terpisahkan. Dua kepala monster sama. Ibu Kartika akhirnya pecah hening. Dia lihat Budi dan pertama kali ekspresinya hina tak disembunyikan. Lalu balik ke anggota dewan. Kita tangguhkan sisa sidang ini, deklarasinya. Suara bergema finalitas. Komite khusus akan dibentuk dan konselor eksternal independen akan ditahan jalankan investigasi penuh atas masalah ini. Efektif segera. Pak Budi. Anda ditempatkan cuti administratif dan tak boleh kontak karyawan PT Prima sampai investigasi selesai. Dia hendak palu tutup sidang saat saya bicara. Ibu Ketua, kata saya. Berdiri pertama kali. Semua mata ke saya. Saya punya satu hal terakhir. Saya lihat seberang meja. Bukan ke Budi. Tapi ke wajah pria dan wanita yang jalankan perusahaan ini. Sepanjang hidup saya dibilang jadi seperti kakak. Dia pria brilian. Kalau saya seperti dia, mungkin lakukan ini lebih cerdas. Lebih elegan. Lakukan dengan brilian. Saya jeda. Biarkan kata meresap. Tapi hari ini, saya tak coba brilian. Saya coba lakukan yang benar. Domino pertama jatuh jam 10.16 pagi. Saya duduk di kafe berbeda. Kilometer dari pelabuhan Finch. Minum kopi hitam dan awasi dunia lewat laptop. Nadia Prameswari tepati janji. Artikel muncul halaman depan situs jurnal. Tinta digital masih basah. Judul mahakarya brutal faktual, 3 vendor. 1 kotak pos. Di dalam skandal pengadaan PT Prima Dynamics. Tulisan Nadia bersih tajam pisau bedah. Dia tak spekulasi. Tak editorial. Dia hanya letak fakta seperti saya beri. Kotak pos bersama. Domain email hantu. Pola pembayaran tepat di bawah ambang audit. Dia publikasikan salinan faktur diedit dengan tipe faktur di lingkar merah. Cerita diceritakan bukan dengan kata sifat, tapi bukti. Cerita saya diceritakan suara dunia keuangan paham dan takut. Reaksi pasar bukan crash, tapi tremor. Menggigil ketidakpastian. Saya awasi tiker saham PT Prima Dynamics di tab terpisah. Turun 1,5% dulu.
lalu 2,3. Lalu stabil. Melayang merah saat investor coba parsing informasi. Belum panik sell-off. Tapi darah sudah di air di dalam menara kaca lantai 27. Saya tahu Departemen Humas dalam meltdown panik. Telepon berdering. Draft rilis pers ditulis dan dihapus. Badai kumpul. Dan saya awasi di layar dari jarak aman anonim. Jam 10.48 pagi. Domino kedua jatuh. Email seluruh perusahaan mendarat di inbox setiap karyawan PT Prima. Pengirim Budi Hartono. Subjek, pesan kejelasan dan kekuatan. Mahakarya double speak korporat bisa diprediksi. Dia tulis tuduhan dasar dari mantan karyawan kecewa. Serangan terkoordinasi atas integritas perusahaan kami. Dia bicara komitmen tak goyah transparansi dan janji review internal penuh reaffirm standar etika kuat kami. Dia sebut artikel fiksi fitnah. Upaya putus asa rebut kendali narasi yang sudah lari darinya. Saya baca email sekali. Lalu arsip. Ini pengakuan terselubung penyangkalan. Domino ketiga bukan internal. Resmi. Jam 11.02 pagi. Alert layanan kabel kilat di layar saya. OJK. Pengawas Federal Kontraktor Pemerintah. Keluarkan pernyataan singkat. Mereka sadar tuduhan tertentu soal PT Prima Dynamics dan mulai review awal praktik penagihan perusahaan. PT Prima Kontraktor Pertahanan Besar. Ini bukan lagi skandal korporat yang berakhir pengunduran diri diam. Saya resmi undang serigala ke pintu. Ponsel bergetar di meja. Ibu. Teks pendek. Berlapis ketakutan yang saya rasakan lewat layar. Maya. Kamu di mana? Orang telepon. Saya ketik balasan. Jari mantap. Saya baik. Saya dalam perjalanan ke kantor polisi. Saya kirim tanpa ragu. Itu kebenaran dan peringatan. Kantor Polisi Wilayah Jakarta Utara gedung suram fungsional, bau kopi lama dan disinfektan. Saya dibawa ke ruang wawancara kecil privat. Saya duduk seberang detektif tenang profesional. Wanita 40-an bernama Ibu Chen. Saya khusus minta bicara dengan unit kekerasan dalam rumah tangga. Saya tak angkat suara. Tak menangis. Saya hanya buka map dan letak isi di meja seperti di ruang dewan. Foto lama. Formulir masuk ruang darurat 6 tahun lalu. Dan dengan itu dokumen baru. Pernyataan ketik ditandatangani yang saya siapkan semalam. Di dalam saya jelaskan keterlambatan maju. Detail pola intimidasi dan kendali dan gambar garis langsung, tak berkedip, antara dua dunia yang budi huni. Metodologi pria yang manipulasi sistem pengadaan korporat demi keuntungan pribadi. Tulis saya. Adalah metodologi persis sama pria yang pakai kekerasan fisik, jaga kendali di rumah. Keduanya bergantung eksploitasi celah regulasi atau ketakutan korban. Keduanya bergantung korban tetap diam. Keduanya bentuk pencurian. Satu uang. Satu keselamatan. Saya laporkan kedua kejahatan karena sebenarnya kejahatan sama dilakukan pria sama. Saya tanda keluhan resmi. Serahkan bukti. Detektif dengar. Ekspresi tak terbaca tapi perhatian. Dia ambil pernyataan. Catat bukti. Beri nomor kasus. Selesai. Front perang lain resmi dibuka. Saat saya jalan keluar kantor polisi.
Udara dingin terasa lebih bersih. Ponsel berdering lagi. Noah Pratama, pengacara perusahaan. Suaranya sepenuhnya berbeda percakapan terakhir. Ancaman halus terselubung hilang. Diganti urgensi mentah tak disembunyikan. Maya, kamu di mana? Kamu aman? Tanyanya. Pertanyaan tumpah. Saya baik. Noah, kata saya tenang. Dengar, katanya. Suara rendah cepat. Dewan sudah setujui. Kami rekomendasikan perusahaan beri detail perlindungan saksi penuh. Tim keamanan. Kami bisa kirim dalam 30 menit. Kami perlu pastikan keselamatanmu. Saya hampir tertawa. Bukan keselamatan saya yang mereka khawatir. Integritas saksi bintang mereka. Saya berubah dalam beberapa jam dari liabilitas yang dibungkam jadi aset yang harus dilindungi segala biaya. Itu tak perlu. Noah, kata saya. Tapi saya hargai kepedulian perusahaan tiba-tiba atas kesejahteraan saya. Saya tutup sebelum dia jawab. Saya rasakan getaran di saku. Bukan panggilan. Tapi pesan gambar dari Raka. Gambar sederhana. Foto pintu masuk gedung PT Prima Dynamics. Kerumunan reporter dan fan berita berkemah di trotoar. Sirkus media penuh ayunan. Dan berdiri di samping. Jauh dari kekacauan. Pegang cangkir kertas kopi sederhana. Kakak saya. Dia tak lihat kamera. Lihat ke jalan seolah tunggu seseorang. Dia tak perlu tambah caption. Pesan jelas. Saya di sini. Saat kamu siap. Gelombang hangat solid basuh saya. Perasaan yang tak sadar saya rindukan. Saya tak sepenuhnya sendirian. Ponsel mulai berdering lagi. Nomor tak dikenal. Lalu lagi. Reporter temukan info kontak saya. Serigala kumpul. Haus kutipan suara. Kutipan menangis dari korban. Saya tolak panggilan satu persatu. Lalu senyap ponsel sepenuhnya. Saya tak akan bicara pers. Tak beri wawancara. Saya sudah buat pernyataan di ruang dewan dan kantor polisi. Cerita saya bukan di kata saya. Di angka. Tanggal. Fakta dingin tak terbantah. Saya bangun mesin kehancurannya. Dan kini saya mundur dan biarkan berjalan. Gudang di bagian kota yang dilupakan matahari. Tersembunyi di taman industri luas. Kotak abu-abu tak berfitur di bawah langit selalu mendung. Udara bau beton dingin. Karat. Dan hantu debu barang lama dikirim. Pak Reza Mahendra. Investigator independen yang ditahan dewan. Tak kelihatan cocok di sini. Dia tinggi ramping pakai mantel overcoat dijahit. Gerakan presisi ekonomis. Bukan polisi. Akuntan forensik. Anjing pemburu yang lacak kriminal bukan bau tapi jejak digital samar di log server dan laporan pengeluaran. Matanya abu-abu pucat observan. Tak lepas apa. Dia keluarkan kunci diberi manajer fasilitas PT Prima. Kunci pintu utama baru. Logam masih mengkilap. Berputar dengan klik terlumasi baik. Reza dorong pintu. Kami masuk ke gelapan gua. Satu baris lampu natrium berdengung tinggi. Pancar cahaya oranye sakit ciptakan bayang panjang terdistorsi.
Alamat di faktur PT Harapan Logistik. Pusat Saraf Operasi Hantu. Saya harap sesuatu. Rak-rak. Palet barang. Mesin bisnis berfungsi. Gudang kosong. Makam luas bergema. Lantai beton disapu bersih. Tapi tak cukup sembunyikan grid bekas gesek dan garis debu di mana palet dan rak berat pernah berdiri. Di tengah ruang luas duduk tumpukan kecil menyedihkan selusin kardus pipih. Kelihatan sisa terakhir camp yang ditinggal tergesa. Reza buat putaran 360 derajat lambat. Tatap ambil setiap detail. Dia kosongkan, katanya. Suara datar tanpa kejutan. Efisien. Dia dapat pemberitahuan, kata saya. Dari saat saya ajukan banding. Jam mulai berdetak. Reza jalan ke tumpukan kardus. Dorong satu dengan ujung sepatu kulit mahal. Dia arogan. Tapi bukan bodoh. Dia tahu kita akan datang sini. Dia pikir ini kata-katanya lawan kata-kata saya. Saya kata. Gudang kosong buktikan tak apa. Hanya sewa gagal. Bisnis bangkrut. Orang yang tinggalkan bisnis biasanya tak pasang kunci baru saat keluar. Reza observasi. Tunjuk kembali ke pintu. Lalu dia isyarat kubah kecil gelap terpasang di balok baja dekat langit-langit. Dan mereka tak tinggal kamera keamanan internal berjalan. Dia keluarkan tablet dari tas. Setelah beberapa ketuk, sambung ke jaringan lokal gudang. Dia temukan arsip untuk kamera tunggal. Rekaman butir. Di stamp. Direkam loop aktivasi gerak. Dia gulir mundur hari-hari ke heningan ruangan kosong mandi cahaya natrium oranye. Lalu berhenti. Timestamp pukul 23.42 malam sebelumnya. Rekaman hitam putih sunyi mulai putar. Pintu gulung besar di ujung gudang naik. Sepasang lampu depan potong kegelapan. Truk pikap abu-abu mundur masuk gudang. Figur. Pria besar jas gelap dan topi bisbol ditarik rendah. Keluar sisi pengemudi. Gerak dengan langkah bahu berat familiar. Selama 2 jam berikutnya. Rekaman butir tunjuk figur kerja dengan energi panik fokus. Dia muat palet demi palet kardus ke truk. Pakai forklift ditinggal sudut. Kerja sendirian. Hantu soliter bongkar kerajaan Frot sendiri. Akhirnya truk penuh. Figur naik kembali. Keluar. Dan pintu gulung turun. Tenggelamkan gudang kembali ke heningan kosong. Bisa perbesar plat nomor? Tanya saya. Suara pelan. Reza sudah lakukan. Dia zoom belakang truk saat keluar. Gambar piksel. Tapi angka cukup jelas terbaca. Dia silang referensi dengan file manajemen armada PT Prima. Cocok. Ford F-150 abu-abu kendaraan perusahaan. Ditugaskan ke Chief Operating Officer. Terdaftar atas nama Budi Hartono. Video link fisik akhir. Jembatan antara fraud digital dan dunia nyata. Pria sendirian tengah malam. Sembunyikan bukti. Reza lihat saya. Ekspresi masih netral. Tapi intensitas baru di mata. Kamu takut? Bu Maya. Pertanyaan tak terduga. Saya pertimbangkan sesaat. Dengung lampu isi hening. Saya takut, kata saya. Kata terasa benar pertama kali lama sekali. Tapi bukan hari ini.
Seolah isyarat. Pintu mobil dibanting luar. Langkah berderak kerikil parkir. Kunci masuk kunci baru di pintu utama. Budi masuk. Tas di tangan. Tampang otoritas tak sabar. Dia jelas harap temui manajer fasilitas patuh tanda kertas akhir tutup buku usaha gagalnya. Dia berhenti mati saat lihat kami. Matanya melebar. Dulu bingung. Lalu pengenalan mengerikan saat lihat saya. Lalu Pak Reza. Warna hilang dari wajahnya. Diganti semburat marah gelap. Apa-apaan ini? Gertaknya. Suara bergema ruang kosong. Apa yang kamu lakukan di sini? Reza tak jawab. Dia hanya balik tablet jadi layar masih putar loop video truk pikap abu-abu hadap Budi. Budi tatap layar. Bayangannya sendiri kerja di gelap. Sesaat dia seolah menyusut. Gertak mengempis. Tapi hanya sesaat. Binatang terpojok tak menyerah. Serang. Ini jebakan, raungnya. Suara retak. Dia badai ketumpukan kardus kosong dan tendang. Kardus pipih beterbangan lantai. Semua fabrikasi. Semuanya. Dia palsukan dokumen. Hack akun saya. Dia coba hancurkan saya. Dia liar. Tak terkendali. Pentas kemarahan benar tak meyakinkan. Dia main ke audiens yang tak ada lagi. Saat dia teriak, saya masukkan tangan ke saku jas. Gerakan tenang disengaja. Saya keluarkan satu kwitansi kusut. Saya tak bilang kata. Saya hanya ulur. Reza ambil dari tangan saya. Dia baca keras. Suara potong teriakan Budi seperti silet. Pembelian bensin 22 liter. Waktu transaksi pukul 2.14. Lokasi SPBU Cikarang. Dibayar dengan kartu bahan bakar PT Prima Dynamics atas nama Pak Budi Hartono. Dia lihat dulu Budi. Lalu kembali kwitansi. Budi henti teriak. Dia tatap kertas kecil di tangan Reza seolah ular. Kwitansi kecil itu. Bukan teori. Bukan abstraksi digital. Nyata. Bukti nyata tempatkan kendaraannya. Dibayar kartunya. 2 kilometer dari gudang ini tengah malam tepat jendela waktu rekaman keamanan tunjuk bukti diangkat. Link duniawi terakhir tak terputus di rantai. Hening berikut berat. Mutlak. Saat itu Budi akhirnya paham. Dia bukan lagi penuduh. Dia terdakwa. Dan bukti tak terbantah. Wajahnya mengkerut. Amarah runtuh jadi sesuatu primal putus asa. Dia ambil langkah. Lalu lagi. Matanya kunci ke saya. Dia tak gerak ke tas atau pintu. Dia datang ke saya. Itu pilihan terakhir. Argumen akhir pria tak punya pertahanan lain. Memori otot seumur hidup intimidasi. Dia menerjang. Bukan pukul. Renggut. Upaya paksa fisik kehendak. Restablisikan tatanan lama. Tapi ini bukan rumahnya. Dan saya tak lagi sendirian. Pak Reza gerak cepat mengejutkan. Dia tak tarik senjata. Tak teriak. Dia hanya langkah di antara kami. Kehadiran tenang solid. Dia letak tangan tegas di dada Budi. Hentikan momentum majunya sepenuhnya. Dua pria berdiri sebentar.
Tableau kekuatan terkendali dan amarah tak berdaya. Budi berjuang sesaat. Lalu seolah kempis. Perlawanan mengalir keluar saat tatap wajah tak ekspresi Reza. Dia kehabisan gerakan. Saya tak gerak. Tak meringis. Saya lihat lewat bahu Reza langsung ke mata Budi. Suara saya saat bicara tak keras. Tak marah. Dingin. Dan final. Jangan sentuh saya lagi. Sidang darurat dikumpul jam 18.45. Ruang dewan lantai 27 sama. Tapi atmosfer dilucuti semua pura-pura. Udara tipis. Cahaya lampu receset tak kenal ampun. Ini bukan sidang. Ini perhitungan. Anggota dewan duduk seperti tribunal. Wajah muram tak terbaca. Budi ada. Duduk bukan di meja utama. Tapi kursi sedikit terpisah. Pengacaranya di samping. Tampak sangat tidak nyaman. Dia dipanggil. Bukan diundang. Saya juga hadir. Duduk di ujung meja jauh. Bukan sebagai penggugat. Tapi saksi tak terhindarkan. Pak Reza Mahendra berdiri di samping monitor besar. Remote di tangan. Ibu Kartika tak buang waktu basa-basi. Sidang darurat ini dipanggil review temuan investigasi independen komite khusus, umumnya. Suara potong hening. Efektif segera. Pak Budi dicabut semua tugas operasional. Pak Ian dari kantor London akan jadi COO sementara. Itu pukulan pertama. Disampaikan presisi bedah. Budi kaget. Tremor hampir tak terlihat. Ibu Kartika angguk Reza. Pak Reza. Presentasi. Kalau mau. Reza klik remote. Layar yang tadi logo PT Prima Dynamics jadi hitam. Lalu peta Jakarta muncul. Garis merah lacak rute kendaraan. Jalur bergerigi repetitif antara rumah Budi dan taman industri. Data GPS dari truk perusahaan ditarik di bawah otoritas investigasi. Layar ganti. Kaskade log IP di stamp dan warna tunjuk akses remote ke server PT Prima dari jaringan eksternal terdaftar alamat rumah Budi. Klik layar penuh kode backend sistem pengadaan. Satu baris otorisasi fast track persetujuan faktur di bawah Rp749.900 di highlight kuning. Akun pembuat Budi Ops dicap air di halaman. Klik domain hantu google.com, archcasbeltworks.com metadata telanjang ungkap tanggal cipta dan registrar anonim dibayar kartu kredit terkait perusahaan holding yang sudah saya lacak balik ke Budi. Klik foto samping gudang kosong sekarang dan foto listing real estate 6 bulan lalu tunjuk penuh rak dan peralatan. Klik kwitansi SPBU dibesarkan penuh layar. Waktu pukul 2.14. Tanggal. Nomor kartu bahan bakar. Eksekusi digital. Tiap selide paku di peti mati karirnya. Tak ada narasi. Tak perlu penjelasan. Data. Data saya. Kini dicuci lewat kanal resmi investigasi. Bicara sendiri bahasa dingin mutlak. Ibu Kartika biarkan gambar akhir kwitansi tergantung layar lama menyiksa sebelum bicara lagi. Berdasarkan bukti luar biasa dan tak terbantah yang dipresentasikan, katanya. Mata fix ke Budi. Dewan telah voting bulat atas tindakan berikut. Dia angkat lembar kertas. Meski jelas hafal kata. Pertama.
Cuti administratif Pak Budi diubah suspensi tanpa gaji. Efektif segera. Menunggu pemecatan karena pelanggaran berat. Kedua, berkas lengkap tak diedit dari investigasi ini akan diserahkan ke OJK dan Kejaksaan besok siang. Ketiga, dia jeda. Sampaikan pukulan hancur terakhir. Perusahaan akan panggil pasal 11.4 kontrak eksekutif Pak Budi. Klausul clawback mafia Sanche. Kami akan mulai proses hukum pulihkan semua gaji, bonus, dan opsi saham dibayar padanya untuk periode 36 bulan penuh yang dicakup investigasi ini. Dia bukan cuma dipecat, dihapus kekayaannya, fondasi kekuasaan dan arogansinya direbut kembali. Lalu tatap Ibu Kartika bergeser ke saya. Wanita berbeda. Burina Pratiwi dari HR yang dulu pimpin suspensi saya. Maju. Dia tampak pucat. Maya Wijaya, kata Burina. Suara tegang. Atas nama PT Prima Dynamics, kami resmi cabut suspensi Anda. Dewan setujui penciptaan peran eksekutif sementara baru. Mereka ingin tawarkan posisi kepala integritas sementara dengan mandat overhaul protokol pengadaan dan kepatuhan kami. Anda akan lapor langsung ke Dewan. Saya tak rasakan banjir kemenangan. Tak rasakan apa kecuali kedalaman tenang mendalam penutupan lingkaran. Saya tak lihat Budi. Wajah hancur. Mata kosong. Saya lihat lewat dia ke baris kursi cadangan pengamat belakang ruangan. Ibu duduk di sana. Genggam tas di pangkuan seolah pelampung. Wajah basah air mata sunyi. Ekspresi reruntuhan shock, duka, dan pemahaman mengerikan yang baru. Dia akhirnya lihat pria yang dinikahi. Bukan ayah ketat atau eksekutif kuat, tapi pencuri biasa. Tiba-tiba raungan tercekik gutural isi ruangan. Budi berdiri. Wajah ungu amarah. Binatang terpojok buat perlawanan terakhir. Kebohongan, teriaknya. Ludah terbang dari bibir. Dia tunjuk jari gemetar ke saya. Dia buat semua. Ular kecil itu. Dia rencanakan ini. Palsukan segalanya. Dia coba hancurkan saya. Pintu ruang dewan terbuka. Ruangan hening. Raka masuk. Dia tampak tenang. Pakai sweater gelap sederhana seolah baru dari perpustakaan. Dia tak lihat Budi. Jalan langsung ke meja granit dan tanpa kata letak benda kecil hitam di permukaan dipoles. Dashcam. Pak Reza ambil dan sambung ke sistem. Layar utama berkedip. Lalu tunjuk feed video baru. Kamera depan lihat lewat kaca depan mobil. Timestamp malam sebelumnya. Mobil parkir seberang jalan Gudang Utara. Rekaman definisi tinggi. Jauh lebih jelas dari kamera keamanan butir. Tunjuk pintu gulung terbuka. Tunjuk F-150 abu-abu mundur masuk. Dan tunjuk pengemudi Budi Hartono. Wajahnya di bawah lampu keamanan keras. Sempurna. Menghukum jelas. Raka asuransi saya. Dia awasi. Budi ambruk kembali ke kursi seolah tali dipotong. Selesai. Kebohongan terakhir dibungkam kwitansi terakhir. Ibu Kartika lihat saya. Pertanyaan tak terucap di mata. Saya akhirnya berdiri. Tangan istirahat di belakang kursi.
Saya tak punya lagi yang dibilang tentang Pak Budi, kata saya. Suara mantap. Tatap sapu wajah Dewan. Saya tak lakukan ini untuk balas dendam. Tak untuk promosi. Saya lakukan karena utang yang harus dibayar. Saya jeda. Saya tak harap pengampunan atas gangguan yang saya sebab. Saya harap proses. Proses sama yang seharusnya kalian jalankan sejak lama. Ibu Kartika angguk pelan. Keamanan, katanya. Suara pelan tapi tegas. Dua satpam seragam yang tunggu diam di luar masuk. Mereka jalan ke kursi Budi. Dia tak lawan. Dia pria kosong. Hantu di jas mahal. Mereka bantu dia berdiri saat kawal keluar ruangan. Dia tak lihat saya. Tak lihat siapa. Hanya tatap lantai. Pintu kaca berat ayun tutup di belakang. Untuk sesaat. Satu-satunya suara ketukan ritmis samar sepatu mahalnya di lantai marmer koridor. Semakin lembut sampai hilang seperti hujan berhenti. Dengan Budi pergi. Vakum yang dia tinggal diisi bukan lega. Tapi kedalaman sunyi mengganggu. Mekanisme korporasi. Sesaat beku. Mulai gerinda kembali. Bu Rina Pratiwi dekati saya. Masker profesional kembali pasang. Meski mata tak sembunyikan ketegangan. Dia pegang satu lembar kertas krispi. Surat tawaran resmi posisi Kepala Integritas Sementara. Dewan minta saya sampaikan ini, katanya. Suara deris kertas kering familiar. Kredensial Anda akan diaktifkan segera. Kontrak awal akan sampai besok pagi. Ibu Kartika awasi saya dari kepala meja. Ekspresi persetujuan tegas tak tersenyum. Saya ambil surat. Kertas berat. Linen mahal. Kata-kata blok padat bahasa hukum. Tapi pesan sederhana. Kamu menang. Ibu Kartika geser pena fountain emas berat di meja granit. Formalitas, katanya. Tanda terima peran. Saya ambil pena. Rasanya dingin substansial di tangan. Saat saya posisikan ujung di garis tanda tangan. Saya lihat tangan sendiri dengan kejelasan tiba-tiba mengejutkan. Saya lihat jejak perak samar bekas luka lama di buku-buku jari. Kenangan dari pintu dibanting 14 tahun lalu. Dan saya lihat lekukan merah samar di pergelangan. Tempat jari Budi gali malam sebelum kemarin. Tapi di bawah arsip kekerasan lama. Tangan sendiri sempurna diam. Getar yang teman konstan bertahun-tahun. Getar internal halus tubuh siap benturan. Hilang. Saya tanda nama Maya Wijaya. Tinta hitam definitif di kertas krem. Saya dorong surat kembali meja dan berdiri. Bisnis saya di sini selesai. Tapi ada satu akuntansi pribadi terakhir. Saya balik dan jalan ke belakang ruangan ke tempat ibu masih duduk. Figur kecil bungkuk hilang di bayang kekuasaan korporat. Dia lihat saat saya dekati. Mata merah bengkak kosong. Dia keluarkan kancing tas. Tangan gemetar. Saat saya berdiri di depannya, dia seolah menyusut. Lihat saya seolah orang asing. Figur otoritas mengerikan. Maya, bisiknya. Suara tersedak air mata. Maaf sekali. Saya tak tahu. Saya tak pernah, suaranya hilang di besarnya penyangkalan lama dilatih. Saya tunggu.
Saya tak tawarkan kenyamanan. Tak tawarkan pengampunan. Maaf, bisiknya lagi. Kata permohonan refleks putus asa kedamaian yang tak dia dapat. Saya lihat bawah. Bukan marah. Tapi kejelasan lelah besar. Simpan permintaan maaf itu untuk diri sendiri. Bu, kata saya. Suara pelan tapi tak kenal ampun. Kamu yang akan butuh itu. Saya balik dan jalan pergi. Tinggal dia di sana dengan tas dan penyesalan. Saya tak menoleh. Saya jalan lewat meja granit panjang. Lewat wajah diam awas dewan dan ke pintu kaca besar di sisi ruangan yang ke balkon sempit berangin. Saya dorong buka. Ledakan udara dingin bersih masuk. Bau baja dan janji hujan jauh. Rasanya napas nyata pertama seharian. Saya langkah keluar. Angin kibas helai rambut lepas di wajah. Dan lihat atas lampu berkilau acuh kota Jakarta. Ponsel bergetar di saku. Teks dari Nadia Prameswari. Timestamp hampir pukul 19. Cerita update live dalam 5 menit. Baca. Dunia akan dengar tentang dashcam. Mau beri 1 kalimat komentar? Pernyataan kemenangan. Saya pikir sesaat. Angin dinginkan kulit. Saya bisa bilang banyak. Bisa bicara keadilan. Penyalahgunaan. Budaya diam. Tapi saya sudah cerita dalam bahasa dunia paling paham. Saya ketik balasan pendek tunggal. Kwitansi tak bohong. Saya kirim. Perjalanan lift turun dari lantai 27 hening. Turun lambat mulus kembali dunia nyata. Saat pintu buka ke lobi marmer luas. Raka ada. Dia berdiri dekat masuk. Jauh dari meja keamanan. Pegang 2 cangkir kertas yang bau kopi. Dia tunggu. Dia tak lari ke saya. Hanya awasi saya jalan lintas lantai dipoles. Ekspresi tenang. Mata tanya satu-satunya pertanyaan penting. Dia ulur 1 cangkir. Saya ambil. Hangat meresap ke tangan dingin. Kamu baik, tanyanya. Suara rendah. Saya lihat kakak. Jenius matematika. Komet yang ayah bilang ikuti. Pria yang muncul dengan dashcam tanpa 1 pertanyaan. Saya telan kopi panas pahit. Saya angguk. Itu semua yang perlu dibilang. Ponsel bergetar lagi. Bas lembut di telapak. Saya keluarkan. Harap reporter lain. Email. Pengirim HR PT Prima Dynamics. Subjek mendesak. Aktivasi protokol perlindungan saksi. Saya buka. Bu Maya. Sesuai arahan Dewan. Perusahaan tahan jasa Argen Security Group pastikan keselamatan pribadi Anda. Detail 2 orang ditugaskan. Efektif segera. Mereka siaga di lobi. Tolong identifikasi diri ke kepala keamanan saat nyaman. Mereka akan kawal Anda ke tempat tinggal dan tetap sampai pemberitahuan lebih lanjut. Saya angkat dari layar. Mata scan lobi luas kosong. Saya tak lihat detail keamanan jelas. Tapi tahu mereka ada di suatu tempat bayang. Awasi. Mesin korporat sama yang coba ejek saya kini wajib kontrak lindungi saya. Aset baru paling berharga dan paling volatil. Saat saya turunkan ponsel, saya tangkap refleksi di kaca lantai langit-langit gelap pintu masuk gedung.
Sesaat saya lihat orang asing. Wanita jas rapi. Rambut sedikit acak oleh angin. Wajah pucat tapi tenang di cahaya putih keras lobi. Saya lihat lebih dekat. Bukan wajah gadis coba putus asa seperti kakak. Bukan wajah korban. Putri tiri meringkuk di bayang tiran. Hanya wajah. Wajah saya. Saya bukan putra brilian Damar Wijaya. Bukan kantong tinju Budi Hartono. Saya orang yang kumpul kwitansi. Yang seimbang buku. Saya Maya Wijaya. Tatapan saya melayang lewat refleksi sendiri ke pintu kaca berat yang ke kota. Di luar malam gelap. Lampu jalan pancar kolam cahaya panjang sepi di trotoar basah. Cerita baru mulai. Cerita saya. Kamera tak kasat mata memori saya mundur. Bingkai saya dan Raka di lobi luas kosong. Dua figur diam di dunia aftermath. Tahan sesaat di pintu terbuka. Persegi gelap ke malam Jakarta dingin. Janji tak dikenal. Cut to black. Tamat.